Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fahrul Mubarok. Di sini kita akan membahas mengenai persatuan dan kesatuan bangsa pada masa RIS atau Republik Indonesia Serikat tahun 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yuk kita bahas. Jadi Republik Indonesia Serikat atau RIS itu adalah suatu negara federasi. Federasi itu bisa dibilang perhimpunan yang bekerja sama, yang seakan-akan membentuk satu entitas badan gitu, yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam KMB atau Konferensi Meja Bundar. Tiga pihak tersebut yaitu Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federal Overleg atau BFO, dan Belanda. Nah, kesepakatan itu juga disaksikan oleh United Nations Commission for Indonesia atau UNCI sebagai perwakilan dari PBB. Buat teman-teman yang belum tahu PBB, PBB itu singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gimana? Menarik kan? Next, kita masuk ke ideologi. Nah, federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Nah, bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik itu sendiri adanya presiden dan wakil presiden gitu. Nah, ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer dengan karakteristik sebagai berikut. Yang ke-1, pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen sebagai lazimnya. Yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Hal ini tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Yang ketiga, pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Yang keempat, pertanggungjawaban kabinet adalah sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. Yang kelima, parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak mempunyai pengaruh besar terhadap pemerintah. Yang keenam, Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada masa Republik Indonesia Serikat, kedudukan Pancasila tidak dapat ditangguhkan sebagai dasar negara yang tunggal, meskipun nama Pancasila tidak terdapat di dalam pembukaan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Status Pancasila, ideologi kebangsaan, dasar negara, dan sumber hukum tetap bertahan di dalam periode ini, jadi tidak berubah gitu. Bahkan perkembangan atau pemikiran mengenai Pancasila menunjukkan suatu kemajuan di kalangan masyarakat akademis. Perkembangan Pancasila selama masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, pemikiran tentang 5 dasar negara ada terdapat dalam mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950. Namun, seperti halnya dengan UUD 1945 maupun Konstitusi RIS, nama Pancasila dalam UUD 1950 juga tidak tercantum. Meskipun demikian, pendapat bahwa 5 dasar negara itu adalah Pancasila dalam periode ini sudah semakin berkembang. Perumusan mengenai dasar negara tetap mencerminkan pemikiran ideologi kebangsaan. Dengan demikian, status Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional tetap berkelanjutan. Jadi apa sih kesepakatannya? Nah, kondisi itu mendorong RIS berunding dengan pemerintahan RI untuk membentuk negara kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Perjanjian. Disebutkan pula dalam perjanjian tersebut bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan gabungan dua konstitusi yang berlaku, yakni Konstitusi RIS dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan UUD 1950.
Pemerintah Indonesia Bersatu ini dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, sebagaimana diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Sejak saat itulah pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Next, sekarang kita masuk ke politik. Kondisi terpenting dan utama yang perlu diperhatikan oleh RIS adalah di bidang politik dan konstitusional. Setelah semua alat-alat kelengkapan RIS terbentuk, muncullah gangguan bahkan kekacauan terutama di bidang politik. Gangguan dan kekacauan ini ditimbulkan oleh beberapa pihak akibat kurang berhasilnya pemerintah RIS dalam menjalankan roda pemerintahan. Kondisi politik inilah yang menyebabkan kemunduran RIS. Gangguan politik tersebut antara lain seperti pemberontakan yang dilakukan Westerling, pemberontakan Andi Agis, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang dipimpin oleh Sumokil, dan pembebasan Irian Barat. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan gerakan-gerakan separatisme. Yang pertama ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tentram serta memerintah dengan adil dan bijaksana gitu. Nah, tujuan gerakan APRA itu sendiri adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Yang kedua ada pemberontakan Andi Agis. Pemberontakan ini dipimpin oleh Andi Agis sendiri. Ini terjadi di Makassar. Diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Nah, kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak negara Indonesia Timur atau NIT segera menggabungkan diri dengan RI. Sementara itu terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan ini menyebabkan muncul kekacauan dan ketegangan di masyarakat. Nah, yang terakhir adalah gerakan RMS. Pemberontakan RMS ini dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Sumokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dari wilayah negara Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Next, kita masuk ke ekonomi. Perekonomian suatu negara menjadi satu permasalahan yang sangat penting karena untuk negara yang baru berdiri perlu didukung oleh ekonomi yang cukup kuat. Berdirinya negara RIS sebagai negara berdaulat tidak serta-merta didukung secara permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia di bidang ekonomi sangatlah kompleks. Berikut ini masalah-masalah berikut. Masalah yang pertama, belum terwujudnya kemerdekaan ekonomi. Permasalahan yang kedua, perkebunan dan instalasi-instalasi industri rusak. Permasalahan yang ketiga, jumlah penduduk meningkat cukup tajam. Permasalahan yang keempat, utang negara meningkat dan inflasi cukup tinggi. Inflasi ini adalah kenaikan nilai mata uang gitu. Nah, permasalahan yang kelima, defisit dalam perdagangan internasional. Permasalahan yang keenam, kekurangan tenaga ahli untuk penuju ekonomi nasional. Permasalahan yang ketujuh, rendahnya penanaman modal asing atau PMA akibat konflik Irian Barat. Next, kita masuk ke kebudayaan. Keadaan kebudayaan RIS, pemerintah Indonesia dan Belanda bersedia membuat kesepakatan dalam bidang kebudayaan. Seperti dalam bidang pendidikan, Indonesia dan Belanda bersepakat untuk saling berikan pengajaran dan pengetahuan untuk kemajuan masing-masing. Kerja sama dalam pembinaan dan pembangunan kebudayaan, pemerintah kerajaan Belanda bersedia untuk bertukar orang-orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dalam kesepakatan itu pula tentang pemeliharaan benda-benda budaya yang dimiliki oleh pemerintah, kerajaan Belanda, dan RIS secara bersama-sama. Next, kita masuk ke sosial. Pada bidang sosial ini yang dibahas adalah mengenai status kepegawaian para pegawai-pegawai yang berkewarganegaraan Belanda yang bekerja di Indonesia. Pihak Indonesia dan Belanda pun berunding untuk mencapai kesepakatan mengenai permasalahan ini. Pemerintah RIS menerima semua pegawai sipil pemerintah Belanda. Pemerintah RIS akan menjamin tiap-tiap pegawai pemerintah yang
berkebangsaan Belanda yang bekerja di Indonesia. Yang bekerja di Indonesia akan keselamatan dan hayat hidupnya ditanggung oleh pemerintah RIS. Selama para pegawai berkebangsaan Belanda tersebut masih menginginkan untuk bekerja di Indonesia tanpa ada paksaan, dan jika berhenti itu atas kehendaknya sendiri gitu. Pertahanan dan keamanan. Nah, dalam pertahanan dan keamanan ini, dalam sebuah negara, militer adalah faktor terpenting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. RIS mempunyai angkatan perang yang disebut APRIS, yang anggotanya berisikan warga negara Indonesia, bekas tentara KNIL, dan TNI yang umumnya Tentara Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.